Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, dan cukup Allah yang dipuji. Semuanya darinya dan kelak akan kembali kepadanya. Dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim. Dia yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dialah yang membuka pintu taubatnya bagi hambanya tatkala mereka berbuat dosa. Dan dalam kondisi manusia berbuat dosa, Allah masih terus memberikan nikmat kepadanya. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari masa jahiliyah menuju masa yang penuh dengan cahaya Islam, yang dengannya manusia bisa hidup dengan penuh kedamaian. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti dan meniti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV rahimakallah, kita akan melanjutkan cerita tentang Nabi Adam alaihi salam. Sebelumnya kita selesai mendengarkan dan menyimak penjelasan Ibnu Katsir tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian bagaimana Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Ada peristiwa dia dengan malaikat, dengan iblis. Kemudian ketika dimasukkan ke surga, Allah memperbolehkan Nabi Adam alaihissalam untuk menikmati surga. Kita juga sudah berbincang tentang surga Nabi Adam ini. Apakah surga yang kelak akan dimasuki oleh hamba-hamba pada akhir nanti, atau itu sebuah surga yang indah yang letaknya di tempat yang tinggi di muka bumi ini. Allah berpesan kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Kalian jangan mendekati, yakni Adam dan Hawa, pohon ini. Di antara semua pepohonan surga, buah-buahan di surga, semuanya boleh dinikmati. Hanya ada satu pohon yang tidak boleh dinikmati. Didekatin jangan. Karena engkau akan menjadi orang yang merugi ketika mendekati pohon tersebut. Tapi subhanallah, jiwa manusia ini memiliki keunikan. Semua yang dilarang itu malah disukai. Sampai ada istilah kullu mamnu'in marghub. Semua yang dilarang itu disukai. Kalau kita berkata kepada anak kita jangan naik, jangan melakukan itu, kadang-kadang dia malah melakukan. Yang dilarang malah dilakukan. Yang diperintahkan kadang-kadang ditinggalkan. Adam berusaha untuk bersabar. Tapi kita tahu bagaimana sumpah iblis kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan menyesatkan semua anak keturunan Adam dan Adam juga. Dia ingin melakukan itu. Dan Allah menceritakan di surah Al-Baqarah ayat 36, فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Akhirnya syaitan berhasil menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga. Iblis terlaknat, Adam bisa menikmati nikmatnya surga, maka dia hasut, iri dan dengki bagaimana menjadikan Adam alaihissalam untuk keluar dari segala kenikmatan tersebut. Fa-akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya berhasil iblis mengeluarkan keduanya dari nikmat yang sebelumnya mereka rasakan. Yang awalnya mereka tidak perlu bekerja untuk makan, tidak perlu berlelah-lelah untuk bertahan hidup. Kenapa? Karena semuanya sudah disediakan. Tapi gara-gara godaan iblis, di mana dihiasi di hati Adam dan Hawa ini tentang pohon terlarang tersebut, Allah menceritakan fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma
ma wuriya anhuma min sawatihim. Maka di sini iblis, dan kita tahu syaitan itu mengalir ikut aliran darah, yang membisikkan di hati Adam tentang keindahan pohon ini. Tujuan iblis adalah mengeluarkan keduanya dari segala nikmat, agar tampak dari keduanya nantinya kalau mereka berbuat maksiat, aurat mereka akan kelihatan. Lalu iblis mengatakan, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Kalian tahu Allah tuh melarang kalian untuk makan dari buah ini. Alasannya apa? Illa an takuna malakain atau takuna minal khalidin. Karena takut engkau jadi malaikat nantinya, atau engkau menjadi orang-orang yang kekal. Subhanallah. Jadi seakan-akan iblis itu tahu kenapa dilarang. Subhanallah jamaah. Anda juga berpikir sekarang. Jadi kenapa larangan itu kok kita jadi suka? Karena memang ada bisikan dari syaitan bercampur dengan nafsu kita yang menggoda kita, seakan-akan di balik larangan itu ada hal yang bermanfaat. Kamu dilarang karena ada yang bermanfaat di situ. Kamu nggak boleh, engkau nggak boleh mendapatkan hal tersebut. Sehingga yang dilarang itu orang jadi suka. Karena godaan iblis menggambarkan yang terlarang itu sesuatu yang indah. Maka di sini disebutkan, engkau itu dilarang karena kalau kau makan nanti, engkau bisa jadi malaikat. Engkau bisa jadi kekal dan abadi. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis itu nggak cukup berbicara biasa, bahkan bersumpah bahwasanya apa yang dia katakan itu benar. Dan kemudian iblis mengatakan, inilah kumala minan nasihin. Aku tuh tidak lain adalah orang yang memberikan nasihat kepada kalian. Kalian itu dilarang untuk menjadi malaikat. Kalian itu dilarang untuk menjadi yang kekal dan abadi. Subhanallah jemaah. Sekarang ketika orang mengumpulkan hartanya, menimbun hartanya, kira-kira bisikan apa yang ada dalam hati dia? Seakan-akan harta itu akan menambah kebahagiaan dia. Seakan-akan harta itu akan membuat dia kekal dan abadi hidup di dunia. Allah mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Celaka nih orang yang suka mencela, memaki, yang kerja ngumpulin harta, ngitung hartanya. Dia mengira bahwasanya hartanya itu akan membuat dia kekal dan abadi dalam kehidupan ini. Ini juga termasuk bisikan iblis, sebagaimana pernah dibisikkan kepada bapak ibu kita. Dia juga terus membisikkannya kepada kita saat ini. Nah, di ayat yang lainnya Allah menjelaskan lebih detail tentang ucapan iblis kepada Adam. Dia mengatakan, qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau nggak engkau aku kasih tahu sebuah pohon? Ini banyak pohon di surga. Ada sebuah pohon. Pohon ini adalah pohon keabadian. Jadi yang menyebutkan pohon itu pohon khuldi, itu iblis kepada Adam alaihissalam untuk menggoda dia. Hanya kita sering dengar buah khuldi. Entah itu buah apa, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas penjelasan ahli tafsir tentang buah itu tidak terlalu penting buat kita, karena memang Allah tidak menjelaskan. Wa mulkin la yabla,
Dan aku akan tunjukkan kepadamu kepada sebuah kerajaan yang tidak akan berakhir. Dan kita lihat ya, bagaimana godaan iblis itu kontradiksi dengan kenyataan. Tapi orang tertipu ya. Karena manusia punya ambisi. Banyak sekali godaan-godaan itu yang tidak sesuai dengan kenyataan, tapi orang percaya. Contohnya, investasi bodong. Orang tuh percaya aja. Kasih tahu, ini bisa menghasilkan seperti ini insya Allah tiap bulan seperti ini, ceritakan. Percaya. Akhirnya dia merugi. Orang-orang yang berzina, orang-orang yang minum khamr, sama juga. Diceritakan kepada dia oleh iblis, bahwasanya ini sesuatu yang enak, ini sesuatu yang nikmat, macam-macam. Padahal kita tahu khamr itu berbahaya dan zina itu berbahaya. Tapi itulah keahlian iblis dan bala tentaranya. Ibnu Katsir menyebutkan, wal maksud anna qawlahu syajaratul khuldi lati idza ukilat minha khaladat. Dia menyebutkan bisa jadi pohon yang dimaksud oleh iblis ini itu adalah pohon yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati syajaratan. Di surga itu ada sebuah pohon, yasirur raqibu fi dhilliha. Seorang yang berkendaraan itu berjalan di bawah naungannya mi'ata amin la yaqta'uha. 100 tahun itu belum lepas dari naungan pohon tersebut. Syajaratul khuldi, disebutkan itu pohon khuldi. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan cerita iblis ini sejatinya. Walaupun ada yang mengatakan mungkin pohon itu, mungkin, wallahu a'lam. Jelas Allah tidak menyebutkannya. Fadallahuma bighurur. Akhirnya digodain ya dengan kata-kata yang indah, dengan iming-iming yang menggiurkan. Falamma dhaqa asy-syajara, yang akhirnya mereka makan pohon itu. Mereka makan, dan disebutkan yang makan terlebih dahulu itu wa kanat Hawa akalat minasy-syajara qabla Adam. Hawa dulu yang makan. Hawa ini yang makan dulu jamaah, sebelum Adam alaihissalam. Wahiyya allati hadathu ala akliha, dan yang menggiring Adam untuk makan itu adalah Hawa. Di sini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, walaula Hawa lam takhun untha zaujaha. Andai kata bukan karena Hawa, maka enggak mungkin seorang wanita itu mengkhianati suami. Jadi pengkhianatan itu bermula dari Hawa. Adam sejatinya tidak mau. Dia berusaha untuk bersabar, untuk menahan diri. Dan Allah menyebutkan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah sebenarnya, kita bisa. Tapi tipu daya wanita, Allah mengatakan inna kaida kunna azim. Tipu daya wanita itu besar aja. Makanya terkadang kalau kita lihat orang yang akhirnya na'udzubillah korupsi, kadang-kala godaannya wanita, baik itu istrinya atau itu teman zinanya, perempuan, yang menyebabkan dia akhirnya melakukan dosa besar. Kenapa akhirnya diperintahkan kita untuk mencari wanita yang soleha ketika menikah? Agar ya tidak tergoda dengan dunia ini, dengan bisikan-bisikan setan dan bantuan wanita yang dia pasangan hidup kita. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah doa
Dan doa ini dinisbatkan juga kepada Nabi Daud alaihissalam, berlindung mengatakan Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari pasangan hidup, dari istri yang menyebabkan rambutku beruban sebelum waktunya. Ketika keduanya makan, fabadat lahuma sawatuhuma. Mereka pakai baju jemaah. Ketika makan, pakaian itu jatuh, hilang. Sehingga tersingkap auratnya. Auratnya tersingkap. Wa tafiqa yakhsifani 'alaiha min waraqil jannah. Maka Adam ketika itu berusaha dan Hawa mengambil daun-daun surga di pohon-pohon surga itu untuk menutupi aurat mereka, malu mereka. Dalam kondisi seperti itu dipanggil Adam alaihissalam oleh Allah. Adam ketakutan, dia berlari. Lalu disebutkan afiraran minni ya Adam. Ya Adam, apakah engkau mau melarikan diri dari aku? Ketika Nabi Adam mendengar suara Allah Azza wa Jal, Nabi Adam, la ya Rabb, bukan. Aku bukan lari. Karena ia mau kabur. Tapi istihyaan, au hayaan. Di sini Allah Azza wa Jal mengatakan kepada Adam alaihissalam, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah. Allah mengatakan, memanggil keduanya, bukankah aku sudah melarang kalian untuk mendekati pohon itu? Wa aqul lakuma, kemudian aku juga udah jelaskan kepada kalian berdua, inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata buat kalian. Ada riwayat bahwasanya ada ular. Jadi ular yang berusaha untuk menggodain, atau iblis itu menjelma jadi ular yang masuk dalam surga, kemudian menghiasi pohon itu menjadi lebih indah dengan adanya ular itu, sehingga menjadi orang itu ingin memakannya. Kadang-kala kan kita itu digiring untuk memakan sesuatu dengan apa? Dengan bungkusnya yang indah. Padahal kita nggak mau, tapi karena dibungkus bagus, ini dikasih tahu ini enak macam, akhirnya kita jadi ingin. Itu ada riwayat mengatakan ada ular yang juga ikut menggoda di sana. Apa yang terjadi sama Adam? Qala rabbana zalamna anfusana. Ini yang diucapkan Nabi Adam alaihissalam. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi riwayat itu lemah dan ayat Al-Quran menjelaskan bukan itu yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Allah menyebutkan, qala, mereka berdua mengatakan, rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Pengakuan akan dosa. Dan ini penting. Orang itu akan berubah menjadi lebih baik insya Allah bermula dari pengakuan dia kalau dia tidak baik. Dia melakukan kesalahan. Ini modal utama orang akan tobat. Kalau orang itu merasa yang dia kerjakan itu baik, maka selesai sudah. Gimana dia mau tobat? Dia merasa baik yang dia kerjakan. Dan Nabi Adam mengakuinya. Kemudian menunjukkan kebutuhan dia kepada Allah Azza wa Jal. Dia perlu dengan bantuan Allah. Dia perlu ampunan Allah. Dia mengatakan, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau engkau sekarang ini tidak mengampuni kami, tidak mengasihi kami, pasti kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tatkala anak Adam kita melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam,
maka dengan izin Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah Azza wa Jal memerintahkan Adam dan Hawa bersama iblis, bersama ular, kalau itu benar riwayatnya, untuk turun. Sudah selesai. Gak boleh lagi tinggal di surga. Allah mengatakan, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami katakan kalian semuanya turun. Sebagian kalian itu musuh untuk sebagian lainnya. Artinya Allah berikan informasi yang cukup kepada kita. Sebagaimana Allah telah memberikan informasi yang cukup kepada Nabi Adam alaihissalam tentang apa yang harus beliau lakukan, tentang siapa musuhnya, mana kawan, mana lawan, selesai. Maka Allah katakan sebagian kalian musuh untuk sebagian lainnya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bagi kalian di bumi tempat tinggal sementara, nggak lama. Ada kesenangan di sana tapi nggak lama, sebentar. Allah mengatakan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Allah akhirnya menerima taubatnya Nabi Adam. Doa itu pun Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam bisa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Qulna bitu minha jami'an. Lalu Allah mengatakan kalian semua turun, semuanya dari surga, semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalian turun, dan siapapun di antara kalian yang kedatangan petunjuk dari aku dan mengikuti petunjukku, maka akan balik ke surga. Tidak ada ketakutan buat mereka, tidak ada rasa khawatir buat mereka. Artinya tatkala kita mengikuti petunjuk yang Allah turunkan, kita sebagai umat Islam mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, sebagai umat manusia kita wajib mengikutinya. Insya Allah kita akan balik ke surga. Yang tidak mengikutinya, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang tidak menerima petunjuk yang Allah turunkan, menolaknya, mengingkarinya, kafir kepadanya, maka mereka adalah penghuni neraka dan akan kekal selama-lamanya di sana bersama iblis. Allah sudah berikan penjelasan kepada kita jamaah, petunjuk yang sudah Allah turunkan. Jadi kita semua punya kesempatan untuk kembali ke surga Allah Azza wa Jalla bersama Nabi Adam alaihissalam yang telah Allah ampuni dosanya. Ahibati fillah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam, bagaimana kemudian beliau hidup di dunia ini setelah turun dari surga Allah Azza wa Jal, sampai akhirnya beliau meninggal dunia dan meninggalkan kita sebagai anak keturunannya. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.